Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi, di mana informasi ini merupakan informasi penting, yaitu tentang pendataan honorer non-ASN dan hubungannya dengan seleksi P3K 2022. Bapak Ibu, kira-kira bagaimana tentang pernyataan ini? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton dan mungkin ada Bapak Ibu yang baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pernyataan terbaru BKN soal pendataan non-ASN dan seleksi P3K 2022. Katanya jangan bersedih ya. Badan Kepegawaian Negara BKN kembali menegaskan bahwa tidak ada hubungan pendataan non-ASN dengan seleksi P3K 2022 yang sedang berlangsung saat ini. BKN telah berulang kali menegaskan bahwa pendataan non-ASN bukan acuan dalam rekrutmen P3K 2022. Karena itu, pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang tidak masuk pendataan tidak perlu bersedih. Dari awal BKN sudah menyampaikan bahwa tidak ada hubungannya antara pendataan non-ASN dan seleksi P3K 2022. Ini kata Kepala Kantor Regional Kanreg 2 BKN Surabaya, Muhammad Ridwan, yang dikutip dari sewaktu.com dari akun Twitternya Abiridwan 2173 Selasa 1 November 2022. Pria yang akrab dipanggil Abi Ridwan itu menegaskan tidak ada yang otomatis dalam perekrutan ASN. Ia mengimbau kepada para pegawai non-ASN untuk tidak bersedih jika tak masuk dalam pendataan. Jangan sedih jika tak bisa masuk pendataan non-ASN, jangan pula gembira, biasa saja, tak ada otomatisan, tegas Abi Ridwan. Pria yang akrab dipanggil Abi Ridwan itu menegaskan tidak ada yang otomatis dalam perekrutan ASN. Ia mengimbau supaya Bapak Ibu honorer jangan bersedih dan jangan terlalu bergembira, supaya biasa-biasa saja tentang pendataan non-ASN dan seleksi P3K 2022. Sebelumnya BKN telah membuka pendaftaran P3K Guru 2022 pada tanggal 31 Oktober 2022. Pembukaan jadwal seleksi P3K Guru 2022 merujuk pada surat PLT BKN, Kepala BKN nomor 35846-B, datar KS.04.01, garing SD garing K 2022, tanggal 30 Oktober 2022, perihal penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022, dan persetujuan Menteri Pan-RB melalui surat nomor B garing 2223 garing M.SM.01.00 terkait jadwal pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Berdasarkan surat tersebut, BKN resmi membuka pendaftaran seleksi P3K Guru 2022 mulai tanggal 31 Oktober 2022 melalui portal sscsnbkn.co.id. Pelamar P3K Guru yang akan mengikuti seleksi P3K Guru yakni pelamar P1, P2, P3, dan P4 atau pelamar umum. Mereka akan mengikuti seleksi mulai 31 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022. Seleksi administrasi akan dimulai pada 31 Oktober 2022 sampai dengan 15 November 2022. Dengan pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum pada tanggal 16 November sampai dengan 17 November 2022. BKN menegaskan seluruh pelamar wajib mendaftar atau register pada SSCSN tahun 2022, baik pelamar yang sudah terdaftar tahun 2021 maupun yang belum mendaftar pada tahun 2021. Mereka wajib melakukan registrasi sampai menyelesaikan pendaftaran yang dimulai tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022. Dalam hal formasi jabatan bagi P1 atau guru lulus passing grade 2021 yang tidak mendapatkan penempatan, maka dimungkinkan turun status. Pelamar P1 yang turun status atau turun prioritas akan mengikuti seleksi verifikasi dan validasi ijazah dengan melihat linearitas mata pelajaran
dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru. Pelamar P1 dapat turun prioritas menjadi pelamar P2, P3, dan P4 atau pelamar umum. Prioritas P2 dan P3 akan dilakukan mekanisme seleksi observasi setelah Kemendikbud melakukan residu pada data P1. Khusus untuk pelamar P4 atau pelamar umum dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai melakukan observasi dan ketersediaan formasi dari P2 dan P3. Jika formasi P3K guru sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Mekanisme seleksi yang digunakan dalam seleksi P3K guru 2022 menggunakan sistem ujian nasional berbasis komputer atau UNBK Kemdikbud.go.id. Nah, ini seputar informasi Bapak Ibu mengenai pendataan non-ASN dan seleksi P3K 2022. Inilah penegasan dan pernyataan BKN bahwa tidak ada hubungan pendataan non-ASN dengan seleksi P3K 2022. Demikian, dan satu himbauan, jangan lupa bahwa bagi Bapak Ibu yang sudah terdata, jangan bergembira, dan bagi Bapak Ibu yang belum terdata, jangan bersedih oleh karena sama sekali tidak ada hubungannya pendataan non-ASN dengan seleksi P3K atau pengangkatan P3K 2022. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.